Jadi bila mana kita melakukan taat kepada Allah, apapun jenisnya taat, nang kita pandang, nang kita ingat, jangan lagi taat kita itu. Nang kita ingat itu adalah berasal dari Allah, nang kita melaksanakannya dengan pertolongan Allah, dan nang kita harapkan selanjutnya keridhaan Allah, kemudian kita serahkan selanjutnya kepada Allah Ta'ala. Nah itu, bila demikian kita melakukan taat, maka kita dapat nikmat yang zahir dan batin, dapat nikmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaniyah wa sab'un minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Hikmah yang ke-72 dari Al-Hikam, berkata pengarangnya Imam Ahmad bin Athaillah rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Mata razaqakat ta'ata wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbaga 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Yang artinya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada engkau ketaatan dan terkaya dengan Allah daripada taat, maka ketahuilah bahwa Allah sungguh telah menyempurnakan atas engkau nikmat-nikmatnya, baik yang zahir maupun yang batin. Nah itulah kurang lebihnya terjemah hikmah yang ke-72 ini. Idza waffaqaka li ada'i ta'at tabqa ma taqdi bihi syari'atullah ta'ala al-ma'khudatu minal Qur'anil azim wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa aghnaka billahi anha bi an tusyahida annaha minallahi wa billahi wa lillahi wa ilallah fa'lam annahu qad akmala 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Apabila Allah memberikan taufik kepada engkau untuk menunaikan ketaatan sesuai dengan tuntutan syariat Allah yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan Allah mengayakkan engkau dengan Allah daripada taat itu, dengan bahwa engkau menyaksikan bahwa taat itu dari Allah dan dengan Allah dan bagi Allah dan kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah sungguh menyempurnakan atas engkau nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila Allah memberikan kita taufik untuk satu ketaatan, kita ambil contoh sembahyang. Allah memberikan kita taufik sehingga kita bisa sembahyang, dan sembahyang kita ini sesuai dengan syariat Nabi, syaratnya, rukunnya dan lain-lainnya. Nah, maka sembahyang kita itu sudah sah. Ya, ini satu nikmat zahir. Apabila sesudah sembahyang itu kita menyaksikan
bahwa sembahyang yang kita laksanakan tadi adalah dari Allah dan dengan Allah dan bagi Allah dan kepada Allah. Nah, bila demikian halnya, maka kita sudah mendapat nikmat yang sempurna, baik zahir maupun batin. Para muhibbin rahimakumullah, artinya kita jangan memandang, apalagi berpegang, apalagi mengandalkan taat atau ibadat atau amal yang kita kerjakan. Janganlah kita memandang, apalagi berpegang, apalagi mengandalkan taat ibadat yang kita perbuat. Namun hendaknya kita dalam sebuah taat itu yang kita pandang adalah bahwa taat itu berasal dari Allah, dengan Allah, bagi Allah dan kepada Allah. Maksudnya adalah dari Allah. Artinya kita ini dari kasih sayang Allah. Dari kasih sayang Allah itu timbul Allah memberi kita hidayah. Dari hidayah itu pulang Allah memberikan kita taufik, sehingga kita bisa sembahyang. Dan kita bisa sembahyang itu billah, dengan pertolongan Allah pulang. Kita bisa sembahyang itu dengan pertolongan Allah. Kita bisa sembahyang itu dengan daya upaya Allah. Nah, kemudian sesudah itu sembahyang tadi bagi Allah. Artinya kita mencari keridhaan Allah, bukan untuk kesenangan diri kita, tapi sembahyang itu untuk mencari keridhaan Allah. Nah, sesudah itu ilallah, kepada Allah. Sesudah kita mencari keridhaan Allah, selanjutnya kita serahkan kepada Allah bagaimana yang dikehendaki oleh Allah kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, apabila demikian halnya, yang mana yang mesti kita banggakan, yang mana yang mesti kita pegang, apakah Allah atau taat kita itu? Taat kita ini dari Allah, kita kawa melakukannya dengan pertolongan Allah dan mencari keridhaan Allah dan tasarah Allah. Nah, apakah itu yang kita pegang, apakah itu yang kita andalkan, atau sembahyang kita itu? Nah, dalam bab ini pengarang menjelaskan bahwa apabila kita melaksanakan satu ketaatan kepada Allah, maka janganlah kita membanggakan ketaatan itu, tetapi kita banggalah dengan Allah. Apabila kita melakukan satu ketaatan, janganlah kita berpegang dengan taat itu, tapi berpeganglah dengan Allah. Nah, bila mana kita sembahyang, kemudian kita banggakan kepada Allah, kemudian kita pegang Allah, maka berarti kita sudah dapat nikmat Allah yang zahir dan yang batin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita ambil contoh. Kita umpamanya tersesat. Nah, memang kita ini sesat pada dasarnya, pada asalnya manusia itu seluruhnya sesat kecuali orang yang diberi hidayah oleh Allah. Nah, kita ini sesat. Nah, kita hendak ke Banjarmasin. Nah, kita hendak ke Banjarmasin, kada tahu arah jalan mana.
Lalu ada orang nang kasihan lawan kita. Orang ini kasihan lawan kita. Jar orang itu kan hendak ke mana? Hendak ke Banjar jar kita. Nah orang nang kasihan lawan kita nih madahakan ke Banjar itu kan jalan sana. Nah jarnya jalan sana. Ini hidayah ngarannya. Ke Banjar itu jalan sana. Lalu si kita ini mah kok kada sanggup namun kejauhan lagi jalan situ. Ujar nang orang kasihan lawan kita ini munikam kada sanggup kasana yang bebuat lawan aku nah. Yang bebuat di kendaraanku nih. Kena aku bawa ke Banjar. Bawa sidin ke Banjar kita. Sampai ke Banjar. Sampai ke Banjar kita. Mana kita dipadahkan sidin jalannya. Dibawa sidin pulang berkendaraan sampai ke Banjar gratis saja nih, ada bebayaran. Nah, nang kita bangga akan tuh apa? Perjalanan kita itu kan yang kita banggakan, sidin itu kan yang kita banggakan. Sidin itu kan yang kita pegang. Kita sesat, kita kada tahu jalan. Karena ada orang nang kasihan tadi, sidin padahakan, sidin buat pulang di belakang, sidin bawa sampai ke Banjar. Tentu nang kita banggakan itu bukan perjalanan kita, sidin itu nang kita banggakan. Jakanya kada sidin kita kada sampai. Nah diarak sidin sampai pulang kita ke Banjar. Patutlah kita di Banjar tuh minta upah pulang lawan sidin. Minta pang duit na pulang nah. Patutlah kita. Nah ini ngarannya lillah, bagi Allah. Maksudnya kita sampai di Banjar itu yang kita lakukan apa? Kita berbuat sesuatu yang menyenangkan sidin itu. Nah kita lakukan hal-hal yang menyenangkan sidin. Imbah itu terserah sidin lagi dia apa sidin ke kita. Maka itu dalam sebuah ibadah itu. Nah kita beribadah kada tahu cara-caranya, segalanya kada tahu. Allah sayang lawan kita, dipadahkan Tuhan beribadah suka ini caranya. Kada sanggup jo manggawi, diberi Tuhan pulang taufik, dimudahkannya jalan-jalan ibadah. Kada kawa juga ditolongnya pulang dengan daya upaya. Kawa kita beribadah. Tuntung beribadah, anak minta surga lah pulang kita lawan orang itu. Nah, kata laluan kalau tuh mana sudah diberi ini, diberi itu, sampai sudah ketujuan sekali minta macam-macam pulang. Nah, mestinya begitu tuntung kita beribadah itu, yang kita perbuat adalah lillah, bagi Allah. Artinya mencari keridhaan Allah. Imbah sudah Allah ridai itu, asara sidin lagi kita diapai sidin kah? Nah itu artinya bila kita beribadah nang zahir sesuai dengan ajaran Nabi, kemudian hati kita mampu demikian, kita dapat nikmat yang zahir dan batin ngarannya. Nah jadi jangan sekali-kali kita memandang taat kita itu. Nang kita pandang apa nang memberi hidayah, memberi taufik, nang kasihan lawan kita, memberi kemampuan tenaga pulang, itu nang kita pandang. Nah itu artinya hikmah nang ke-72 ini. Pan-ni'matu zahirah tazyinu jawarihika bitta'at. Nikmat yang zahir itu adalah memperhiasinya Allah akan anggota engkau dengan taat. Sembahyang tadi. Wan ni'matul batinah, sedangkan nikmat Allah yang batin, tazyinu batinika, memperhiasi batin engkau bil ghina billah anit taat, dengan terkaya dengan Allah daripada taat itu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi bila mana kita melakukan taat kepada Allah, apapun jenisnya taat, nang kita pandang, nang kita ingat, jangan lagi taat kita itu. Nang kita ingat itu adalah berasal dari Allah. Nang kita melaksanakannya dengan pertolongan Allah, dan nang kita harapkan selanjutnya keridhaan Allah,
kemudian kita serahkan selanjutnya kepada Allah Ta'ala. Nah itu, bila demikian kita melakukan taat, maka kita dapat nikmat yang zahir dan batin, dapat nikmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza sami'ta nida Allah ya'muruka bi syai'in aw yanhaka 'an syai' falyubadir ila imtithali amrihi wa jitinabi nahyihi summa 'alam annaka la syai'a wa anna Allah huwal mutafaddilu 'alaika wa huwal khaliqu li fi'lik. Bila engkau mendengar seruan Allah menyuruh engkau dengan sesuatu atau melarang engkau dari sesuatu, maka segeralah menjunjung perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian ketahuilah bahwa engkau itu tidak ada apa-apanya, dan bahwa Allah jualah yang memberi anugerah kepada engkau, Allah jualah yang menciptakan perbuatan engkau itu. Nah, kalau kita demikian, kita ngarannya kaya dengan Allah, bukan dengan taat kita. Nah, kayaknya kita dengan Allah, bukan dengan taat tadi. Wa idza tahaqqaqta 'ala hatainil martabataini fahna bi an salimta minal muhlikat kal i'timad 'alal amal war riya wal ujbi wal idlal wal kibri wal manni wal adza wa ghairiha. Apabila engkau sudah mantap atas dua perkara tadi, beribadah dengan cara yang bujur, beribadah dengan cara yang bujur, hati kita nang kita pandang hanya Allah, bukan ibadah kita. Nah, bila mampu demikian, maka gembiralah engkau dengan bahwa engkau selamat dari perkara-perkara yang membinasakan, seperti berpegang atas amal, riya, ujub, idlal, sombong, man dan azza dan selainnya. Nah, bila kita kawan kayak tadi, kita kada akan berpegang dengan amal, sebab berpegang dengan amal itu mencelakakan kita. Berpegang dengan amal, mengandalkan amal lawan Tuhan, celaka kita. Rasulullah sudah menyatakan bahwa kita kada akan bisa masuk surga kalau hanya dengan amal kita. Kita masuk surga itu dengan rahmat Allah, nah, bukan dengan amal kita. Walaupun kita diberi umur 1000 tahun, siang malam beribadah kepada Allah, kada melanggar yang dilarang Allah, tetap kita kada kawa ke surga. Yang bisa maulah kita ke surga itu adalah rahmat Allah. Kenapa sebabnya? Karena ibadah kita itu sebanyak apapun kada mampu membayar surga Allah itu. Nah, ibadah kita sebanyak apapun kada mampu membayar surga Allah Ta'ala. Kalau kita masuk surga itu semata-mata rahmat Allah, bukan amal kita. Surga itu luar biasa. Satu-satunya yang luar biasa itu hanya surga. Kalau yang lain pada surga itu biasa. Napa-napakah? Bah, luar biasa aja, kada biasa aja. Nang luar biasa tuh hanya surga. Gedungnya, banyunya, semuanya, fasilitasnya kada kawa dipandang, kada pernah dilihat, kada pernah didengar, kada pernah terlintas di hati kita. Itu balasan orang yang beramal. Rahmat Allah yang memasukkan kita ke surga itu bukan amal. Untuk mendekatkan paham kita bahwa surga itu kada kawa ditukar lawan amal, tapi dengan rahmatnya. Contohnya, ujar orang Beduit lawan kita, ikam malam ini
tunggu ya kan rumahku. Tunggu ya kan rumahku sama laman, kan jangan guring. Ini musim maling. Nah, jangan guring. Jadi kan mulai jam 6 sampai jam 6 ayo bulik begitu. Tunggu ya kan rumah, jaga ya kan sampai siang. Lalu kita jalankan tugas itu. Jalankan tugas. Tontong jam 6 pagi. Nah ampun rumah datang lawan kita. Nah ampun rumah, aku memberikan sebuah motor duit 10 juta. Motor sebuah duit 10 juta. Nah apakah itu motor lawan duit 10 juta upah jaga malam kah, atau rahmat sih yang memberi ini kah? Biasa kalau jaga malam paling-paling 100.000 upahnya. Nah kalau jaga malam tuh paling-paling 100.000 pasarannya. Ini kada sujin memberi kendaraan sebuah duit 10 juta. Apakah itu upah jaga malam atau rahmat sidin lawan tukang jaga malam? Rahmat sidin itu bukan upah jaga malam, upah 100.000 aja. Nah itu rahmat sidin memberi kendaraan duit pulang 10 juta. Nah andai kata kita beramal, nah kita beramal nih sehari umpamanya 24 jam dibanyakkan kita beramal banyak benar sudah umpamanya 6 jam di sajadah duduk 24 jam di sajadah kita duduk. Nah amun balasan yang cucuk lawan ibadah kita itu paling-paling 100.000 mungkin banyak sudah tuh, atau 1 juta dibanyakkan balasannya. Kita beribadah sembahyang 5 menit. Siapa 5 menit tuh? Amun diupah lawan duit 50.000 banyak benar sudah. Rajin tuh ada orang mati minta qada akan sembahyang jar sehari semalaman 50 ribuan nyamberi. 5 kali sembahyangnya 50.000 memberi. Nah, saya itu pang harga sembahyang kita amun dibalas. Mbak tuh puasa akan aja pulang 50.000 jam beri puasa sehari. Nah itu balasan sembahyang. Nah ini Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang sembahyang 2 rakaat sunat subuh itu diberi Tuhan lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah apakah itu upah 2 rakaat atau rahmat Allah? Tentu itu rahmat Allah, bukan upah nih. Itu upah berapa tuh 2 rakaat nih tuh paling 20.000 paling banyak. Nah jadi masuk surga itu kita kada kawa mengandalkan amal kita, kada kawa bayar amal kita. Masuk surga itu yang kita andalkan adalah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi apabila kita berbuat taat kepada Allah, lalu kita pandang taat kita itu adalah dari Allah dan dengan daya upaya Allah, dan kita cari keridaan Allah, selanjutnya terserah Allah. Nah ibadah kita itu selamat. Pertama selamat daripada berpegang dengan amal tadi, karena berpegang dengan amal itu membinasakan kita, mencelakakan kita. Selamat daripada riya. Nah, selamat daripada riya. Riya itu timbul kenapa? Karena kita memandang taat itu, makanya ada riya. Jika kita memandang sembahyang kita dari Allah dengan daya upaya Allah, kada mau riya, kada mau riya. Nah, riya itu di situ datangnya memandang taat itu, kada mau sombong. Bersedekah umpamanya lagi. Nah, kita bersedekah, berwakaf, berhadiah. Apabila kita berhadiah lawan orang dengan jalan yang benar, ini nikmat Allah yang zahir bagi nang berhadiah. Nah imbah itu habis berhadiahnya ingat bahwa inya itu berhadiah adalah dari Allah, duitnya duit ampun Allah. Kawa berhadiah ini petunjuk Allah,
nang dicarinya keridaan Allah. Nah bila demikian caranya bersedekah, kada akan timbul penyakit yang namanya man. Nah, man itu apa? Antara lain artinya merasa berjasa lawan nang diberi itu. Kada timbul. Tapi bila kita ingat bahwa itu duit kita, nang bersedekah tu kita, nang memberi itu kita lawan inya, lalu kita asa berjasa lawan inya. Nah itu. Maka bila mana kita bersedekah lalu kita asa berjasa lawan inya, itu menghilangkan pahala sedekah kita, menggugurkan pahala sedekah kita. Jadi kita bersedekah nikmat Allah. Ingat pulang kita bisa bersedekah itu adalah petunjuk Allah, taufik Allah, yang disedekahkan ni ampun Allah, yang kada kita pandang lagi sebagai perbuatan daripada kita. Nah, bila kawa demikian maka kita berarti dapat nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Napal matlub minal abdi, maka yang dituntut daripada seorang hamba, ini kesimpulannya, yang dituntut dari seorang hamba ityanu ta'at ala akmaliha wa ahsaniha wa adabiha, mendatangkan taat atas sempurnanya, sebaik-baiknya dan adab-adabnya. Kita dituntut sembahyang dengan sebaik-baik sembahyang, dituntut bersedekah dengan sebaik-baik sedekah. Wala yaltapitu ilaiha, dan dia tidak boleh menoleh, memandang kepada taatnya itu. Jangan dipandang lagi taat itu, bal ilallah subhanahu wa ta'ala, bahkan yang ia pandang adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bi antu syahida, dengan bahwa engkau menyaksikan anna ta'ataka, bahwa taat yang kau lakukan itu minallah, dari Allah asalnya, wabillah, dan dengan pertolongan Allah, walillah, dan mencari keridaan Allah, wa ilallah, dan selanjutnya diserahkan kepada Allah. Nah bila demikian sudah bisa, maka kita menjadi orang yang beruntung karena dapat nikmat yang zahir dan batin. Nah selanjutnya yang ke-73 daripada Al-Hikam.